Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Anjing yang berbahagia, maka dalam masjid ini pada zaman Rasulullah itu kan monggo siapapun boleh masuk untuk belajar, untuk ibadah gitu kan, untuk bermusyawarah dan sebagainya, untuk saling menghargai, untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan. Karena ingat kan, ya, kalau kita lihat di dalam firman Allah itu kan, ya, dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 13. Itu kan Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Jadi dalam ayat ini jelas ya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang mana kalau kita lihat dalam firman ini kan, yang artinya kurang lebih adalah wahai manusia gitu kan. Sesungguhnya aku Allah itu menciptakan kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kamu semua itu adalah bersuku-suku dan bersuku bangsa gitu kan. Lita'arafu, agar saling mengenal, saling mengetahui, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Innallaha alimun khabir, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kalau kita ingat soal ini kan sebetulnya sebagai rujukan, sebagai dasar kita ya, bahwa manusia itu kan sebetulnya diciptakan dari keturunan yang sama kan begitu. Ya. Walaupun kita akhirnya menjadi berbangsa-bangsa, bersuku bangsa, ya macam-macam budayanya, macam-macam adatnya. Ya, kalau itu semua kan sebetulnya untuk apa sih? Untuk saling mengetahui, saling mengenal. Supaya apa? Ya supaya kita tuh ya bersatu sih sebetulnya. Intinya kan ke sana. Bukan untuk bercerai-berai. Maka masjid ini sebagai wadah untuk persatuan. Pada zaman Rasulullah kan seperti itu. Sebagai tempat untuk bersatunya umatnya Nabi Muhammad SAW. Siapapun. Tidak pandang bulu. Maka disinilah silaturahim berjalan. Saling menghargai berjalan. Gitu kan. Tidak hanya sekedar untuk itu. Ya udah kita sampaikan untuk ajang pendidikan. Belajar mengajar itu kan di situ. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak kecil. Makanya di Madinah itu ya, pada waktu Nabi Rasulullah SAW berada di sana, di soal masa pendidikan diantaranya juga ada khusus dia, ya ada khusus ya, yang tempat untuk belajar, ya, yang khusus untuk anak-anak, ya, anak-anak yang masih kecil-kecil. Dekat masjid itu ya diajarin oleh para sahabat yang sudah mengerti, oleh para pengajar yang memang sudah dapat bimbingan dari Rasulullah SAW, ya, para sahabat, sehingga makin pesat perkembangannya. Dan jangan lupa bahwa pada saat itu yang namanya sebagai masjid ini juga digunakan sebagai sarana kebajikan. Dan kebajikan itu untuk hal-hal yang berbuat baik. Kan begitu kan. Tentang masalah menasehati, tentang masalah amal soleh dan sebagainya kan. Bukan malah sebaliknya. Nah, cara kebajikan itu kan boleh dikatakan ya seperti apa yang sudah kami sampaikan. Dapat menularkan kebaikan kita pada orang lain. Sebagai suri toladan, sebagai contoh. Dan kembali lagi pada orang-orang yang ya punya kemampuan di dalam beragama dan menjadi pengurus di dalam ketakmiran ini harus banyak diperhatikan. Ya. Karena dari sinilah sebetulnya orang akan
salah satunya menjadi tempat ya orang-orang bisa berbuat baik. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Coba kalau kita lihat di dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ya ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya kalau kita lihat dalam ayat ini kan jelas ya bahwa Allah itu pasti akan memberikan kepadanya tuh kehidupan yang baik apabila ya orang itu mau untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Kita memberikan nasihat pada anak-anak yang sedang dibawa di masjid, artinya walaupun itu cuma hanya banyaknya biasanya main-main, ya memberikan bimbingan, itu kan berarti memberikan satu kebaikan. Allah tuh pasti akan memberikan balasan yang lebih baik daripada itu. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Dan juga pahala yang sudah kami sampaikan. Efek dominonya kita melakukan perbuatan baik itu pada anak-anak, pada yang lain itu akan membuahkan satu hasil yang buat kita tuh manfaatnya jauh lebih besar nanti. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Coba Mas Diajeng yang berbahagia. Berikutnya adalah bahwa fungsi masjid ini juga sebetulnya dari zaman Rasul itu dipakai atau digunakan untuk sarana dakwah atau syiar. Ya kalau sekarang ini kan dakwah atau syiarnya kalau pas ya kalau zaman sekarang ya Mas ya. Ini umumnya ya kita bicara umum aja lah. Ya banyakan gitu. Ini kan pada saat hari-hari tertentu saja. Ya, hari besar itu kan kalau ada Idul Fitri baru kelihatan gerengnya gitu kan Mas. Ya bulan Ramadan baru kelihatan wah ini di masjid ramai. Padahal kan tidak harus ya, artinya tidak harus pada bulan-bulan tertentu saja tuh. Dan justru yang baik itu, yang utama itu adalah di setiap saat. Kadang-kadang sekarang lu ya, jangankan setiap saat nih, di hari yang baik pun kadang-kadang sudah dilupakan. Coba bayangkan, ada saja nih, ya, ada banyak juga yang terjadi ya. Ya kalau kita ngomong masalah hari yang baik atau hari perayaan gitu ya Mas. Itu kan di dalam Islam itu kan banyak perayaan-perayaan itu kan sebetulnya. Ya kayak perayaan hari raya gitu kan, Idul Fitri maupun Idul Adha itu jelas gitu kan. Ada perayaan atau hari memperingati ya Isra Mi'raj gitu kan juga ada gitu kan Mas. Tanggal 27 Rajab gitu ya. Ya ada juga Maulid Nabi ya tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ada yang sekarang ini Muharram gitu kan juga kan termasuknya ya perayaan-perayaan itu. Ini kadang-kadang kan banyak sekarang ini yang sudah melupakan itu. Contoh misalnya ya kalau dalam bulan Maulid misalnya itu atau hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Ya, itu kan bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah SAW itu kan kalau kita tidak tahu atau biografi Rasulullah SAW gitu kan bagaimana akhlaknya, bagaimana pengorbanannya dalam menyebarkan agama dan seterusnya gitu kan. Ya kadang-kadang kan umat Islam sendiri kan udah banyak lupa boro-boro untuk urusan seperti itu gitu kan. Kadang-kadang tanyain aja misalnya anaknya Nabi itu siapa saja udah ada ngerti kok. Jarang yang tahu gitu kan. Padahal ya orang Islam gitu ya. Tapi yo memang tidak ada sarana atau mungkin juga ya kemauan gitu kan untuk tahu di masalah ini. Kan, kalau kita yang namanya mencintai seseorang itu kan yo mesti ngorek semuanya kan Mas. Ya kita cinta sama kekasih kita gitu kan dulu gitu ya sebelum menikah itu kan. Kan ya tidak hanya senang cantiknya itu enggak kan. Ya cantiknya, yo akhlaknya, yo apa saja kadang-kadang kita butuh informasi gitu kan. Orang tuanya kerja di mana gitu kan. Kegiatannya anaknya apa saja kalau di rumah gitu kan Mas. Ya. Kan informasi-informasi penting buat kita kan begitu. Itu orang yang kita senang gitu kan.
Ya pun demikian juga bagaimana kita bisa mencintai Nabi besar Muhammad SAW dan mengikuti daripada aturan-aturannya kalau kita tidak tahu, tidak mengenal beliau. Nah, untuk tahu dan mengenal beliau ini kan salah satunya adalah tidak hanya sekedar kita membaca buku. Kalau membaca buku jelas lah bagi orang-orang yang gemar membaca gitu kan, Mas. Nah, kalau orang-orang yang tidak gemar membaca kan ya boro-boro membaca buku gitu kan. Urusan kerjaannya udah banyak gitu ya, Mas. Ya urusan kerjaan, urusan macam-macam udah banyak. Tapi kan sebetulnya masih bisa dengan sarana lain, misalnya yaitu dengan adanya peringatan-peringatan yang orang cukup mendengar atau melihat. Mendengar kan tidak perlu kita membaca gitu kan, artinya cukup didengar, diingatkan gitu kan. Ini juga sudah jarang. Artinya yang mau melakukan hal seperti ini. Demikian dulu, nanti kita teruskan kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.